Halo, kita ketemu lagi di video kuliah literasi digital. Ini adalah materi terakhir kuliah untuk semester ini. Eh, Materinya adalah UU ITE, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, kita mulai. Eh, Mungkin mengulang dulu dari materi sebelumnya bahwa dengan berkembangnya internet, dengan berkembangnya dunia cyber, ya, timbul juga kejahatan internet atau kita mengenalnya sebagai cybercrime, ya. Jadi kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringannya, di mana komputer bisa digunakan sebagai kakas atau tools untuk melakukan kejahatan, atau komputer menjadi korban awal dari eh, target kejahatan, ya. Biasanya ini merugikan eh, penggunanya, ya, khususnya misalkan di masalah keuangan, ya, karena data yang rusak, data yang disandera, data yang apa itu eh, penipuan, ya, dan seterusnya. Nah, eh, beberapa cybercrime juga terjadi di Indonesia, ya. Jadi kalau kita melihat ke kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, ini saya mengambil dari beberapa sumber, khususnya dari Kejaksaan dan Kementerian Informasi, ya. Misalkan dengan kasus cybercrime melanggar UIT pertama adalah Saifuddin Effendi yang mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok, dan porno kepada Adelian Ayu Septiana. Ini dikenakan hukuman 5 bulan penjara. Ini terjadi tahun 2012. Tahun 2015 ada Florence Sihombing, ya, jadi dia uh, menjelek-jelekan warga kota Yogyakarta, ya, di media sosial, dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ya, UIT. Termasuk juga ada kicauan dari akun Kemal Sep di media sosial Twitter yang menjelek-jelekan warga kota Bandung. Ini tahun 2014. Itu contoh-contoh bagaimana eh, kebebasan berpendapat, ya, dalam tanda kutip, di media sosial ini disalahartikan oleh sebagian orang untuk berkata menjelek-jelekan, menyakiti, memprovokasi, ya, sehingga ini melanggar undang-undang. Ya, ini contohnya, jadi ada digital footprintnya. Ini contohnya yang dari Florence, ya, bagaimana dia menyebutkan kata-kata yang tidak senonoh kepada masyarakat dan warga Jogja. Termasuk juga ini dari akunnya Kemasep, ya, bagaimana dia juga eh, terlepas dari maksudnya bercanda, ya, tidak serius, atau mungkin memang bertujuan untuk membuat provokasi, tetap saja ini dikenai hukuman, ya. Tetapi ada juga beberapa kasus di mana ternyata bukan hanya UU ITE yang dilanggar. Misalkan kalau mungkin ini pernah ingat, ya, kasus yang menghebohkan mengenai seorang penyanyi, ya, Ariel Peter Pan, bukan hanya dikenai UU ITE tetapi juga undang-undang mengenai pornografi, karena ternyata media elektroniknya, ya, informasinya itu adalah isinya adalah pornografi, ya, dikenai tindak pidana pasal 27 ayat 1 ini tahun 2010, sehingga dihukum penjara, ya. Dan dalam kasus ini juga bukan hanya pelaku yang dianggap melanggar UU ITE dan UU pornografi, tetapi juga penyebar, ya, penyebarnya juga dihukum, ya. Kasus ini cukup menghebohkan pada saat itu, di mana videonya menyebar kemana-mana sampai anak-anak di bawah umur juga melihat, ya. Ini beritanya waktu itu di harian Kompas, ya, saya Kompas di sini.
Oke, dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan telah diselesaikan secara hukum, eh, cybercrime khususnya yang terjadi di antara masyarakat ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat penggunaan teknologi informasi, ya. Biasanya yang paling umum itu adalah menggunakan smartphone, ya. Medianya itu adalah media sosial, Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Lalu ada alat bukti digital. Ingat, digital footprint. Apapun yang Anda tulis, meskipun sudah dihapus, misalkan di media sosial, itu ada jejak digitalnya. Hati-hati. Pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non-fisik, ya, cyberspace, tidak menyakiti secara langsung. Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer, ya, jadi bagian cyber mungkin ya di kepolisiannya. Lalu sifat kejahatan bersifat non-violence, biasanya tidak berkaitan dengan kekerasan, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Biasanya adalah sifatnya menimbulkan keresahan, sifatnya itu memprovokasi orang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, biasanya dalam proses persidangan ini wajib menghadirkan keterangan ahli di bidang IT, ya, atau TI, ya, teknologi informasi. Itu adalah ciri-ciri cybercrime. Nah, cybercrime bukan hanya masalah apa yang tadi disebutkan, masalah menimbulkan keresahan, provokasi, tetapi juga bermacam-macam, ya. Contohnya adalah cyber terrorism, ya, teroris internet. Bagaimana eh, para teroris memanfaatkan media sosial, ya, untuk saling berkomunikasi, merencanakan teror, ya. Lalu ada cyber pornografi, ya, ini yang sangat juga meresahkan terutama orang tua karena yang paling mengkhawatirkan adalah pornografi anak, ya. Lalu ada cyber harassment, ya, jadi pelecehan seksual melalui email, ya, website atau chat program. Lalu ada cyber stalking, menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Stalking, ya. Seperti kita mengikuti orang lain, kegiatan orang lain, komentarin tapi dengan identitas yang tidak jelas. Dan selanjutnya adalah hacking. Jadi ini biasanya dilakukan oleh hacker atau orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat program untuk menyusup ke komputer orang lain yang eh, tujuannya adalah bertentangan dengan hukum. Itu contoh-contoh cybercrime dan biasanya yang berkaitan dengan ekonomi, ya, berkaitan dengan keuangan itu adalah carding atau credit card fund. Bagaimana orang ini memanfaatkan nomor kartu kredit orang untuk melakukan transaksi. Jadi pada saat orang menerima tagihannya, itu ada transaksi-transaksi yang harus dia bayar tapi tidak pernah dia lakukan. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan kredit card, terutama online. Juga yang cukup mengkhawatirkan adalah phishing, ya. Kita pernah bahas sebelumnya di kuliah sebelumnya. Penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif, ya, misalkan password, misalkan nomor kartu kredit, misalkan nomor rekening bank, ya, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya, ya. Anda punya rekening di bank X misalkan, lalu ada orang yang mengatasnamakan bank X tersebut meminta Anda untuk menyebutkan PIN atau nomor ATM, ya, dan nomor rekening. Ini bisa disebut sebagai phishing atau penipuan. Nah, yang juga cukup meresahkan terutama di kalangan anak-anak dan remaja ini adalah cyberbullying. Perundungan cyber, bagaimana orang memanfaatkan media sosial untuk merugikan atau menyakiti orang lain, ya. Eh, di sini tolong diperhatikan di nomor 2 bahwa cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum dianggap belum dewasa.
ya, mahasiswa juga ya bisa dikatakan seperti itu jika memang masih belum di atas 18 tahun. Dianggap remaja, dianggap masih anak-anak, dianggap masih rentan ya secara psikis, lalu mudah terpengaruh oleh perundungan dari internet ya. Posting sesuatu di media sosial, lalu misalkan ada yang mengomentari dengan yang tidak baik, itu bisa disebut sebagai cyberbullying. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cybercrime ya, atau cyber stalking atau cyber harassment, sudah termasuk penghinaan ya. Nah, cyberbullying ini sangat rentan. Kenapa banyak kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa tidak semua eh, remaja itu siap menggunakan media sosial ya. eh Sorry, ini macam-macam ya untuk cyberbullying. Ada juga yang menyebutkannya sebagai flaming ya. Jadi ini jenis lain dari cyberbullying, di mana ya apa ya, kalau dalam bahasa populernya disebutnya ngomporin orang ya, yang tadinya masalahnya kecil di dikomentari, dihasut sehingga menjadi membesar dan mungkin di luar kendali. Ini istilahnya ya perselisihan yang menyebar. Ketika satu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang dalam skala kecil, kemudian menyebar luas, melibatkan orang dalam skala besar menjadi masalah yang semakin besar ya. Ya, analoginya mungkin dengan perang antar kampung, dimulai dengan apa itu masalah kecil antara dua pribadi, ternyata bawa teman-temannya ya, sehingga terjadi perkelahian asal misalkan itu di dunia nyata. Demikian juga dengan di dunia cyber. Ini istilahnya adalah flaming. Lalu yang kelima adalah harassment atau pelecehan ya. Upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan, baik tulisan ataupun gambar yang bersifat penyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Ya, contohnya misalkan dari satu rekan kerja ke rekan kerja lainnya, ya, yang berbeda jenis, terus ada ketertarikan, tapi mengirim WhatsApp misalkan berisi kata-kata ajakan yang tidak senonoh, tidak sopan, dan asusila. Lalu denigration atau kita mengenalnya sebagai fitnah ya. Bagaimana orang itu memposting hal-hal yang tidak baik yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang orang cuma membaca langsung percaya tanpa melakukan cek dan recheck. Ini tujuannya adalah untuk merusak reputasi orang lain. Banyak ya yang berkaitan dengan cyberbullying. Ada juga yang namanya impersonation, meniru. Upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain yang mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Ya, ini mungkin berkaitan dengan social engineering, berpura-pura menjadi pegawai sebuah perusahaan, dia bisa menggali informasi ya, eh, berpura-pura menjadi saudara atau berpura-pura menjadi orang tua murid eh, di sebuah sekolah ya. Lalu ada outing dan trickery, ini penipuan ya, upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak yang ketiga ya. Biasanya tujuannya itu uh, ingin merusak reputasi orang. Lalu ada exclusion, pengucilan, upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam satu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif. Ini biasanya berkaitan dengan rasisme, ya, berkaitan dengan kalau di kita mungkin sara ya, suku, antar golongan, ras, dan agama. Bagaimana dia memanfaatkan internet untuk mungkin menyebarkan berita-berita bohong supaya orang tersebut tidak bergabung dalam organisasinya, dalam lingkungannya, dan seterusnya. Dan yang nomor 10 adalah cyber stalking.
Ini mirip dengan stalker tadi ya, penguntitan di dunia maya. Upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Ya, yang paling umum biasanya ada seorang artis yang diganggu apa di media internet, diganggu sampai menimbulkan kerugian, sampai sampai menimbulkan ketidaknyamanan oleh orang yang mengaku misalkan sebagai penggemar atau fans beratnya. Oke, itu contoh-contoh ya. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah praktek cyberbullying. Contoh, ini yang paling sederhana ya, melakukan miss call berulang-ulang, mengganggu. Orang kan melihat smartphone, ada miss call, ada telepon masuk, mungkin yang penting yang berkaitan dengan keluarga ya atau berkaitan dengan teman dekat, tapi pada saat diangkat tidak dijawab misalkan. Lalu mengirimkan email, SMS ya berisi hinaan atau ancaman, menyebarkan gosip ya di jejaring sosial ya Facebook, Twitter, gosip, gibah ya. Lalu mencuri identitas online ya, mengaku-ngaku sebagai si A, si B, si C. Lalu tujuannya adalah merusak nama baik seseorang ya, menjelek-jelekan orang. Lalu orangnya akan menuduh orang yang sebenarnya, padahal bukan ya. Itu identitas orangnya itu sudah yang dituduh itu sudah dicuri oleh orang lain ya. Lalu berbagi gambar pribadi tanpa izin ya. Anda ikut satu kegiatan, foto-foto dengan teman-teman, akan posting di media sosial, minta izin dulu. Jika tidak diizinkan ya jangan ya, apalagi foto-foto yang bersifat pribadi dan bisa menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di orang yang ikut berfoto tersebut. Termasuk juga di sini mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Apalagi jika si videonya itu diaku-aku sebagai milik dia sendiri ya, bukan hasil orang lain. Lalu membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Ya ini berkaitan dengan baik dari sampai gosip sampai dengan fitnah ya, tulisan-tulisan dalam sebuah blog. Itu termasuk ke praktek cyberbullying. Hal seperti ini bisa dianggap melanggar hukum berdasarkan undang-undang. Ya, kadang-kadang kita juga menganggap perundungan itu adalah sesuatu yang biasa. Perundungan itu adalah sesuatu yang umum dilakukan di antara anak-anak. Tetapi pada saat lepas kendali, masuk ke ranah cybercrime, ini bisa berakibat fatal. Ini contoh misalkan kasus yang menimpa Meghan Mayer ya. Dia berusia 13 tahun, middle school ya, SMP mungkin ya kalau di kita, di Missouri, Amerika Serikat. Dirundung, di bully ya, dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Dia salah satu korban pertama ya, depresi lalu sampai bunuh diri. Ini salah satu kasus pertama ya di Amerika Serikat, mungkin juga di dunia yang mempopulerkan ya, istilah cyberbullying ya, sampai dengan sekarang itu orang tuanya membuat semacam yayasan ya untuk memerangi cyberbullying agar nasib anaknya Meghan Mayer yang dirundung sampai dengan depresi dan bunuh diri itu tidak terjadi ke anak-anak lain. Ini kenapa kita membutuhkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Betul bahwa bukan yang tadi kita contohnya itu ada berkaitan dengan bagaimana masyarakat menggunakan internet ya, mengelola informasi di dunia cyber, tetapi juga undang-undang ini penting dalam transaksi elektronik. Ya, contohnya misalkan transaksi
antar negara, ya. Contohnya apa, transaksi jual beli misalkan memanfaatkan kartu kredit, ini akan sulit terjadi jika negara tersebut tidak memiliki undang-undang ITE. Tidak akan dipercaya karena tidak ada perlindungan untuk produsen maupun konsumen. Jadi di samping itu juga ini undang-undang ini dibuat untuk mengantisipasi ya cybercrime yang semakin tumbuh, lalu juga cyberbullying ya. Ini payung hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, ini berawal dari eh, presiden ke setelah Orde Baru mungkin ya, yaitu Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, di mana pada saat itu awal tahun 2000 ya, di Indonesia tuh belum ada undang-undang yang mengatur dunia maya atau cyber. Jadi ada dua universitas di sini yang mencoba untuk menyusun. Yang pertama adalah dari Unpad, dipimpin oleh Profesor Mike Komar Kantaatmaja, lalu dari Universitas Indonesia ya yang dipimpin oleh Edmond Makarim. Masing-masing menyusun konsep cyber law yang versi Unpad itu disebut sebagai rancangan undang-undang pemanfaatan teknologi informasi, sementara yang dari Universitas Indonesia itu disebut sebagai rancangan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Nah, gagasan UI dan Unpad kemudian digabung menjadi satu naskah pada tahun 2003. Nah, ini prosesnya untuk menyusun undang-undang ini juga cukup lama sepertinya. Tapi kenapa kita melihat ya, kenapa kita sampai butuh yang namanya cyber law? Ini bukan hanya berkaitan dengan cybercrime saja, bukan hanya dengan cyber bullying saja, tapi juga melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi satu negara. Bagaimana negara itu punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya, bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia cyber, termasuk juga membantu negara terhindar dari surga ya, jadi pelaku kejahatan teroris, kejahatan terorganisir, operasi penipuan ya, termasuk juga eh, apa itu eh, cybercrime yang lain ya, misalnya untuk cyber pornografi. Bagaimana orang-orang yang predator yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan anak-anak sebagai objek seks misalkan. Ini harus bisa ditangani oleh negara sehingga menghindari negara, terutama negara kita Indonesia, disebut sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data atau juga pelaku kejahatan cybercrime. Lalu meningkatkan kepercayaan pasar atau meningkatkan kepercayaan dunia ya, dunia internasional, karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dan usaha. Khususnya misalkan di bidang cyber ya, termasuk transaksi elektronik. Memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus, classified ya, sesuatu yang bukan untuk umum ya, rahasia. Informasi yang bersifat pribadi ya, perlindungan terhadap privasi khususnya misalkan kepada customer atau konsumen atau pelanggan, data pengadilan kriminal dan data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. Ya, tadi saya sudah menyebutkan melindungi konsumen ya, membantu polisi, jaksa, hakim ya, penegakan hukum dan aktivitas intelijen lainnya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus ada dalam sebuah negara berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Baik, ada beberapa ranah yang memang diatur dalam UU ITE. Kita lihat misalkan definisi-definisi yang digunakan dalam UU ITE, misalkan informasi elektronik. Jadi informasi elektronik itu adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, lalu ada electronic data interchange, ya, ADI, ada surat elektronik, ya, email, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya.
dan seterusnya ya, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ya, kalau dalam uh, istilah sederhana dari IT itu adalah ya informasi ini dalam bentuk multimedia dengan berbagai media, dan ini yang menjadi objek hukum. Ya, jadi kalau dituliskan sebagai informasi elektronik, ini artinya. Lalu transaksi elektronik dan teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik? Adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Ya, yang paling umum yang kita mengenalnya itu misalkan adalah e-commerce. Ya, lalu kita ada e-banking ya untuk perbankan. Ini memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Apa yang disebut teknologi informasi menurut UIT? Adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Alatnya, mereknya bisa bermacam-macam, bentuknya bisa bermacam-macam, fungsinya bisa bermacam-macam, tetapi mengacu kepada kaidah teknologi informasi yang ada dalam UIT. Nah, ini adalah hal-hal ya yang diatur dalam UIT yang masuk cakupan UIT selain tadi yang disebutkan. Yang pertama adalah dokumen elektronik ya, ada sistem elektronik ya, penyelenggara sistem elektronik, perusahaannya, ada jaringan, ada agen sistem elektronik, apakah itu manusia, apakah itu aplikasi atau interface-nya, sertifikat elektronik ya, contoh ya, semuanya sekarang sudah serba digital ya. Pada saat Anda divaksin ada sertifikat elektroniknya ya, ada sertifikat vaksin dalam bentuk elektronik yang bisa disimpan dalam aplikasi Peduli Lindungi misalkan. Nah, itu dijamin oleh UIT, termasuk juga penyelenggaranya ya, dalam hal ini pemerintah, misalkan Kementerian Kesehatan, ada lembaga sertifikasi, tanda tangan elektronik ya, dan penanda tangannya itu dilindungi. Tidak cukup hanya dengan tanda tangan, tapi juga misalkan sekarang juga dilengkapi oleh QR code sebagai tanda bukti. Nah, itu ada dilindungi oleh undang-undang IT. Komputer, akses, kode akses, kontrak elektronik, pengirim, penerima kontrak elektronik, domain, ya, lalu orang pengguna, badan usaha, pemerintah, ini semuanya diatur dalam UU ITE. Ini contoh-contoh yang pasal-pasal dalam UU ITE, misalkan nomor 11 ini banyak yang tadi disebutkan ya, banyak menjerat yang melanggar ya. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan ya, muatan perjudian, muatan penghinaan, pencemaran nama baik, muatan pemersanan atau pengancaman, penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Cukup banyak dendanya ya, dan penjaranya juga. Pasal 28 tadi sudah menyinggung ya, misalkan berkaitan dengan cyberbullying ya, apalagi cyberbullyingnya itu menyinggung-nyinggung sara, ini melanggar pasal 28 ya, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Sama ya hukumannya, paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini misalkan sama dengan orang memberikan ancaman lewat email ya, memberikan ancaman lewat grup WhatsApp misalkan atau media sosial yang lainnya. Ini disebut melanggar juga UU ITE ya. Isinya itu ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ini penjaranya karena berkaitan mungkin dengan kekerasan ya, bisa sampai paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Betul bahwa kita membutuhkan UU ITE, tetapi juga ada beberapa ya, sebetulnya banyak pihak yang menyatakan bahwa UU ITE masih perlu untuk disempurnakan
Ya, salah satu contohnya adalah pasal 27 ayat 3 ya, yang berisi setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Beberapa ini menyebutkan sebagai ayat pasal yang multitafsir, ya, istilahnya disebut sebagai pasal karet, sehingga banyak sekali kejadian di masyarakat saling tuntut menuntut, saling lapor ke polisi dengan menyebut itu sebagai penghinaan, sebagai pencemaran nama baik, ya. Ini misalkan dari peneliti, ya, ICGR menyebutkan bahwa pasal 27 UIT adalah pasal karet, sehingga dalam prakteknya seringkali ditafsirkan dengan tidak berhati-hati oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi sesuatu yang bersifat multitafsir itu memang sebaiknya tidak terjadi. Artinya apa? Betul bahwa UU ITE itu sangat dibutuhkan oleh negara kita, tapi masih perlu disempurnakan, diperbaiki. Baik, selanjutnya adalah peran negara dan masyarakat dalam cyber law, ya. Betul, negara kita itu sudah memiliki UU ITE, tapi apalah artinya UU ITE jika masyarakat tidak mendukung, tidak memahami, ya, dan tidak melaksanakan hal-hal yang tidak bertentangan di dunia cyber, tidak bertentangan dengan hukum maksudnya. Yang pertama adalah meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Banyak sekali standar yang digunakan. Ya, kenapa sekarang yang namanya computer security atau keamanan komputer itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, termasuk juga oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, mengantisipasi cybercrime. Lalu meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Di mana polisi sekarang sudah ada bagian khusus yang menangani cybercrime, ya. Jadi polisi juga punya keahlian yang harus bagus di bidang teknologi informasi. Demikian juga dengan jaksa, demikian juga dengan hakim, dan demikian juga dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Nomor 3, ya, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, ya. Pernah kita bahas dalam kuliah kita, misalkan bagaimana Anda sebagai mahasiswa bisa mengedukasi, bisa menghimbau masyarakat, keluarga, ya, yang paling dekat, misalkan untuk hal-hal sederhana seperti pentingnya password yang sulit untuk ditebak, terutama kalau berkaitan dengan transaksi elektronik. Lalu meningkatkan kerjasama antar negara, ya, baik bilateral, regional, atau multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, terutama jika kejahatannya ini adalah lintas negara. Ya, ada perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Ini contohnya adalah bagaimana data di sebuah negara dihack atau dijebol, dicuri oleh pelanggar hukum cyber, tetapi beroperasi dari negara lain. Hukum tetap harus dijalankan, tapi bagaimana kalau sudah lintas negara? Butuh perjanjian antar negara. Lalu dari masyarakat sendiri, jika menerima contohnya cyberbullying kali, ya, jangan merespon dan membalas aksi. Biasanya para pelaku bullying ini selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Daripada heboh, daripada terpancing, terprovokasi, bisa segera dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dan jangan lupa, simpan semua bukti. Di media digital, korban dapat mengcapture, menyimpan pesan, gambar mata yang dikirim pelaku untuk kemudian jadi barang bukti, ya.
Paling gampang itu adalah di capture screen. Nama WhatsApp yang tidak menyenangkan bisa di capture ini sebagai bukti ke pihak berwenang atau misalkan ke polisi. Simpan semua bukti yang dikirim pelaku untuk kemudian dijadikan sebagai barang bukti. Lalu secara umum kita harus bersifat berperilaku sopan seperti halnya tatap muka ya. Orang kenapa kadang-kadang pengguna internet itu tidak sopan misalkan di media sosial karena dia tidak merasa bahwa di setiap akun itu ada orang, bahwa pada saat dia bicara itu dibaca oleh orang. Orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa salah tafsir. Maksudnya bercanda, ya, dianggap sebagai sesuatu yang serius. Hati-hati, pikirkan dulu sebelum posting sesuatu. Ada manfaatnya atau tidak. Lalu gunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tablet, dan seterusnya untuk hal-hal yang positif dan tujuan damai. Ya, mahasiswa membuat blog bukan untuk menuliskan sesuatu yang provokatif, ya, untuk membuat keresahan, tapi misalkan untuk meningkatkan keilmuan. Ya, membuat video bukan membuat video prank misalkan yang membuat orang lain tersinggung dan sama sekali tidak lucu ya, malah menimbulkan masalah hukum, tetapi bagaimana kita membuat video untuk mengedukasi orang dengan ilmu yang sudah kita miliki dengan cara paling sederhana, dengan cara yang sopan dan cara yang menyenangkan. Baik, ini ada singkatan JDIH ya, jadi singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ini bagian dari keterbukaan informasi. Jadi bagaimana masyarakat ya ini bisa mengakses informasi, termasuk juga undang-undang ya, termasuk mungkin revisinya. Ini contohnya saya ambil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ya. Anda bisa melihat, misalkan bisa download Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Lalu juga ada revisinya ya, jadi ada matriks perbandingan antara UU ITE 2008 dengan UU nomor 19 tahun 2016. Anda bisa lihat di sini bukan hanya Kementerian Komunikasi tapi banyak badan sekarang yang sudah mempunyai jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Ini cara kita untuk belajar, mempelajari hukum-hukum misalkan yang berkaitan dengan cyber law tanpa harus berkunjung ke misalkan ke kantor pemerintahan, cukup ke websitenya saja. Oke, cukup untuk kuliah yang materinya adalah UIT. Jadi kesimpulannya adalah UIT itu diperlukan ya karena berkaitan dengan cybercrime, berkaitan dengan cyberbullying ya, berkaitan dengan keberadaan negara kita di dunia virtual dihormati, ada hukum yang pasti untuk menjamin transaksi yang dilaksanakan oleh masyarakat ya, lalu kerjasama yang diperlukan antar negara untuk melawan cybercrime, termasuk juga cyber terrorism dan lain-lain. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa ternyata pelaksanaannya itu masih ada kekurangan. Ternyata juga ada yang multitafsir, mungkin berkaitan dengan konteks undang-undangnya, mungkin juga berkaitan dengan konteks pelaksana penegak hukum yang tidak terlalu memahami internet, memahami teknologi informasi, ya, memahami bagaimana ternyata hal yang dianggapnya itu tidak penting, contohnya cyberbullying, itu bisa berakibat fatal, tidak terlihat, tidak ada interaksi langsung antara misalkan para remaja, tapi ternyata mereka bisa depresi karena melihat media sosial, perundungan, ya, dan contohnya tadi bisa berakibat fatal sampai dengan bunuh diri. Jadi undang-undang ini, cyber law ini bukan hanya dipahami oleh masyarakat, tetapi juga harus dipahami oleh pihak yang berwenang, pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah penegak hukum.
karena kedepannya tantangan di bidang cyber ini bukannya semakin menurun, tetapi semakin rumit, semakin kompleks. Oke, cukup untuk materi UIT ya. Terima kasih.